Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi hari ini untuk pembelajaran PP 3 dan 4. Tetap semangat ya. Kita mulai hari ini yaitu BI, bacaan tentang rumah adat di Indonesia. Kalian bisa baca di paket halaman 15 sampai 17. Nah, ini adalah gambar rumah adat Bentang ya. Nah, ini terletak di Kapuas Hulu, Kalbar atau Kalimantan Barat yang berukuran panjang 268 meter, tinggi 5 sampai 6 meter, memiliki 53 bilik rumah atau seperti kamar-kamar gitu ya, dan dihuni 500 jiwa atau 130 kakak keluarga. Pertama kali dibangun tahun 1800-an, diperbaiki tahun 1940-an karena kebakaran. 3 kali berpindah lokasi karena menyesuaikan dengan perubahan alur Sungai Uluk dan Sungai Nyabo akibat erosi. Pada Sabtu 13 September 2014 terbakar. Masyarakat Kalimantan sedih karena kehilangan tempat tinggal yang merupakan cagar alam yang sangat penting. Kita lanjutkan PPKN, keragaman budaya bangsa di wilayah Indonesia. Bisa kalian lihat dan baca halaman 18 sampai 23. Contoh budaya daerah di Indonesia. Contohnya kalau bahasa Indonesianya saya, maka bahasa Jawanya aku, kulo, bahasa Sundanya abdi, ya, bahasa Bataknya ahu, bahasa Papuanya so. Nah, ini adalah keragaman budaya Indonesia ya, bermacam-macam. Ini adalah contoh adalah bahasa daerah ya. Jadi setiap daerah mempunyai bahasa daerah masing-masing. Nah, ini juga bisa kalian lihat pakaian adatnya. Contohnya kalau ini ulos ya, ini dari Sumatera Utara dan lain-lain. Kalian juga bisa lihat di internet atau RPUL ya, Repul. Nah, ini rumah adat. Rumah Aceh, rumah Aceh ini terdapat di Aceh. Rumah Balai Batak terdapat di Sumatera Utara, rumah Gadang di Sumatera Barat ya. Ini sebagian kalian bisa lihat nanti di buku paket. Dan kesenian daerah, ini juga contohnya tari Seudati, tari Saman dari Aceh, tari Serampang 12, tari Tortor dari Sumatera Utara, dan lain-lain. Ini adalah keragaman budaya kita ya, kita harus bangga, kita mempunyai kebudayaan yang beragam dan bermacam. Kita lanjut sekarang, IPS. Jenis usaha mengolah SDA atau sumber daya alam. Bisa kalian baca di halaman 24 sampai 26. Untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat melakukan berbagai usaha. Berbagai kegiatan dan jenis usaha yang dilakukan menghasilkan barang dan jasa. Salah satu jenis usaha di masyarakat yaitu mengolah SDA dari lingkungan. Jenis usaha bidang produksi yang bergerak dalam pengolahan SDA yaitu hewan dan tumbuhan disebut agraris. Jenis tumbuhan di bidang agraris yaitu pertanian dalam arti luas, itu bisa masuk persawahan, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan. Nah, ini adalah contoh gambar perkebunan ya, ini masuk agraris, bisa kebun teh, kebun buah ya, buah dan sayur. Nah, itu termasuk agraris. Nah, kalau di sini ada peternakan ulat sutra. Nah, yang lainnya juga ada ya, peternakan hewan kecil dan besar. Kalau hewan besar contohnya sapi, kalau hewan kecil contohnya ayam, ulat sutra, dan lain-lain. Nah, ini perikanan juga masuk agraris ya. Contohnya perikanan, ada yang perikanan darat dan laut. Kalau perikanan laut itu ada di sekitar pantai ya. Kalau perikanan darat itu manusia membuat tambak-tambak ya. Kita lanjutkan jenis usaha mengolah SDA. Bisa kalian lihat dan baca halaman 24 sampai 26.
Jenis usaha lain yang memanfaatkan secara langsung SDA disebut bidang usaha ekstraktif, yaitu kita hanya mengambil SDA tanpa harus mengolahnya terlebih dahulu. Contohnya berburu, pertambangan, penebangan hutan. Nah, ini contohnya pertambangan ya. Bisa di sini adalah pertambangan pasir itu ya. Nah, bisa digunakan secara langsung. Kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang jenis usaha masyarakat Indonesia. Bisa kalian baca di halaman 29 sampai 33. Jenis usaha lain selain pertanian adalah perindustrian. Contoh industri kecil, yaitu pengrajin mebel, pembuatan tahu tempe, pengrajin keramik. Kalau industri besar, contohnya industri baja, mobil, dan tekstil. Nah, perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual-beli dengan tujuan memperoleh keuntungan. Contohnya juga di sini ada jasa, yaitu segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau memberi pelayanan kepada orang lain. Contoh guru, pengacara, dokter, montir, dan lain-lain. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah selesai pada PP 3 dan 4. Kita rangkum sama-sama ya pembelajaran hari ini. Tadi mengenai rumah adat Bentang, ya, juga keragaman budaya lainnya dari bahasa daerah, pakaian adat, tari, kesenian, dan lain-lain. Juga tentang jenis pengelolaan SDA dari agraris, perindustrian, dan jasa. Nah, anak-anak, semoga tetap semangat, banyak membaca dan belajar ya, supaya paham materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.